Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen memberikan beberapa tips and trick investasi di deposito BPR dari komunal dan juga aku akan kembali menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman melanjutkan dari video sebelumnya. Karena aku ngelihat ada banyak banget yang nanya seputar deposito BPR by komunal ya teman. Tapi seperti biasa sebelum aku mulai menjawab pertanyaan teman-teman, memberikan tips and trick, aku akan berinvestasi dulu karena seperti yang teman-teman ketahui, aku selalu melakukan yang namanya program nabung rutin di mana aku selalu berinvestasi dan nabung secara rutin dari waktu ke waktu. Jadi setiap bulan aku selalu top up uang di deposito BPR by komunal. Untuk saat ini nilai deposito berjalanku ada di angka 253 juta, kemudian bunga yang akan aku terima ada di angka 3.975.416. Seperti biasa kita langsung berinvestasi aja di sini. Kita tinggal klik ke bagian peluang dan aku hanya akan berinvestasi di yang ada e-depositonya. Kemudian kita tinggal pilih bank mana yang ingin kita investasikan. Nah kali ini karena biasanya aku menggunakan BPR Kirana Indonesia, kali ini aku akan mendiversifikasi danaku masukin ke BPR Nusuma Jatim ya men. Kemudian di sini kita cek promo yang tersedia. Kalau misalnya ada kamu bisa masukin, lumayan bisa dapat bonus ya men. Kemudian aku tinggal pencet ajukan deposito di sini, kemudian masukin nominal pendanaannya. Kali ini aku pengen berinvestasi mungkin sebanyak 11 juta aja. Nah kalau udah di sini aku bakal nyalain arrownya biar nanti lebih mudah. Kemudian kita tinggal pencet lanjut ya men. Setelah itu kita tinggal pencet iya setuju. Kemudian di sini kita akan diminta untuk melakukan penandatanganan dokumen. Nah, aku tinggal pencet tanda tangan, kemudian kita taruh tanda tangan kita di tempat yang seharusnya, kemudian pencet lanjutkan dan kita akan dikirimin OTP, kita tinggal masukin OTP-nya ya, men. Kalau udah, aku tinggal pencet konfirmasi di sini, kemudian nanti kita akan diminta untuk melakukan pembayaran. Nah, ini aku udah berhasil melakukan pembayaran 11 juta rupiah. Kalau misalnya kita kembali ke aplikasi deposito BPR by komunalnya, pasti saldo kita udah bertambah ya, men. Kamu bisa lihat untuk saat ini deposito berjalanku udah di angka 264 juta dan bunga yang akan aku terima menjadi 4.161.041 rupiah. Ini jumlahnya udah bertambah ya men. Jadi kira-kira seperti itulah cara berinvestasi deposito BPR by komunal. Mudah banget ya men. Nah kalau misal kamu lihat saat ini posisiku juga udah naik lagi, dimana sekarang aku udah menjadi silver ya. Kalau misal teman-teman lihat sebelumnya, kalau nggak salah itu statusnya masih bronze karena nilai investasiku masih di bawah 250 juta. Di deposito BPR by komunal ini ada yang namanya komunal membership, dimana kalau misalnya kita berinvestasi lebih dari sekian, nanti kita bisa naik level dan membership kita secara level bisa semakin tinggi. Kemudian kalau misalnya nanti udah semakin tinggi, kita bisa mendapatkan sebagian reward ya men. Rewardnya apa? Nanti bisa dicek di halaman ini. Kemudian kamu juga bisa baca nih silver privilege benefit, ada dedicated RM dan kode promo. Kode promo mungkin buat bonus-bonus kalau kita investasi, dan dedicated RM itu buat kalau misalnya kita ada kendala, kita bisa langsung konsult sama RM-nya ya. Nah kemarin kan saldoku di bawah 250 juta, sekarang udah tembus 250 juta, nilainya udah 264 juta, makanya ini aku menjadi silver. Kalau misalnya aku pengen naik lagi itu ke 500 juta ya men, dan nanti kita bakal investasi terus secara rutin sampai nanti aku naikin membershipnya lagi di deposito BPR by komunal ini sampai gold dan kemudian platinum. Jadi kira-kira seperti itu ya men. Nanti untuk lebih detailnya aku akan bahas di video-video berikutnya. Kemudian sekarang aku bakal bahas beberapa tips dan trik yang bisa aku berikan untuk investasi deposito BPR by komunal. Yang paling pertama, sering cek promo yang sedang berlangsung untuk ningkatin performa portofolio. Kamu bisa cek ke bagian promo spesial di sini. Ini lumayan banyak promo yang kamu bisa manfaatin, dan promonya itu selalu refresh ya men. Dari waktu ke waktu pasti ada promo yang berbeda. Kadang di tanggal gajian nanti dikasih promo, pada saat kita banyak orang yang pengen berinvestasi dikasih promo, nanti kamu bisa dapat beberapa ratus ribu, beberapa puluh ribu. Itu lumayan banget kan, bisa ningkatin portofolio kamu. Kemudian yang tadi komunal membership, kamu juga bisa manfaatin kalau kamu investasi lumayan banyak, nanti juga bisa mendapatkan bonus-bonus dari deposito BPR by komunal ya men. Nah kemudian tips kedua yang bisa aku berikan adalah nyalain arrow atau automatic rollover agar dana kembali diinvestasikan. Kalau misal kamu cek ke bagian depositoku, kamu bisa cek di sini ada yang ada arrow-nya, dan arrow itu bisa dinyalain atau matiin. Arrow itu adalah automatic rollover, jadi intinya dalam kamu berinvestasi, kalau misal dananya udah jatuh tempo, nanti pokok dananya akan diinvestasikan kembali. Kemudian bunganya akan dikirim ke rekening kamu ya men. Dan kita melakukan itu, nanti dana kita bisa kembali secara terus-menerus diinvestasikan supaya dana kita bisa terus menghasilkan uang ya men. Itulah kenapa dalam berinvestasi di sini aku rekomen kamu menggunakan uang dingin itu supaya kamu bisa investasi dalam jangka panjang, dan uang yang kamu investasikan adalah uang yang kamu nggak pakai dalam jangka panjang. Dengan kamu melakukan ini secara terus-menerus, nanti portofolio kamu bisa bertumbuh ya men. Maka di sini tips ketiga yang bisa aku berikan adalah kamu investasi secara rutin dan juga berkala. Karena dalam kita membangun keuangan itu bukan
bukan masalah kita berinvestasi cuma sebulan 2 bulan, tapi ini masalah tahunan bahkan berdekade-dekade sampai nanti kita bisa membangun wealth kita ya teman. Itulah yang aku lakukan. Aku konsisten dalam jangka panjang, selalu investasi secara rutin dan berkala. Dari awal aku berkarir, aku selalu berinvestasi lebih dari 80% dari income gue ya teman. Itulah yang membuat aku bisa sampai di posisi atau memiliki portofolio seperti saat ini. Kemudian tips berikutnya yang bisa aku berikan, ini personal aja, yaitu pilih bank yang ada e-depositonya. Tapi ini teman-teman boleh ikutin, boleh enggak ya teman, karena bank yang nggak ada e-deposito bukan berarti banknya jelek, tapi kalau misalnya ada e-depositonya itu bisa dengan lebih mudah ya teman, nggak perlu ribet-ribet ngurusin biliet kalau misalnya kamu nggak mau repot. Dan biasa bank-bank yang aku pilih rata-rata bank yang udah ada e-depositonya. Jadi semua prosesnya bisa secara online dan secara mudah aku lakukan. Karena aku pribadi, aku tinggalnya di luar negeri. Jadi dengan aku melakukan hal seperti ini bisa mempermudah proses investasiku. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak investasi di yang ada e-depositonya, itu juga nggak apa-apa. Itu keputusan teman-teman ya. Kemudian tips terakhir, jika dana kamu lebih dari 2 miliar, ini kamu sebaiknya pertimbangkan untuk pecah danamu. Karena LPS itu menjaminnya itu 2 miliar per nasabah per bank ya teman. Jadi kalau misal kamu punya dana lebih dari 2 miliar, ya kamu pecah aja. Misal kamu punya 3 miliar, ya kamu mungkin boleh taruh 1 miliar di 3 BPR yang berbeda, atau kamu taruh 1,5 miliar di 2 BPR yang berbeda. Tujuannya supaya kamu bisa mendapatkan perlindungan dari LPS ya teman, untuk semua dari danamu. Jadi kira-kira itulah tips and trick yang bisa aku berikan. Berikutnya aku akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, karena seperti biasa banyak banget pertanyaan yang masuk. Nah yang pertama dari Kak Gea Adrian 8277, tapi penarikannya nggak segampang pas deposito. Nah, kalau misalnya kamu mengalami seperti ini, saran yang aku bisa berikan adalah kamu berinvestasi di yang ada e-depositonya. Seperti yang tadi aku bilang, karena prosesnya online, jadi kamu bener-bener nggak perlu ngapa-ngapain, itu dananya langsung ditransfer ke kamu ya, man. Bagi kamu yang nggak mau ribet mengirim bilietnya balik. Walaupun sebenarnya menurut aku pribadi, sebenarnya ngirim biliet balik juga nggak sesusah itu. Cuman ya mungkin nggak seinstan kalau misalnya kamu menggunakan e-deposito dan semuanya online ya, man. Nah, semoga membantu ya buat Kak Gea Adrian. Berikutnya dari Kak Vincent Lim 5535, apakah semua deposito dalam bentuk e-deposito atau biliet fisik di semua bank BPR? Jawabannya adalah benar nih, dari motivation injection ada pilihannya Kak, bisa dipilih-pilih. Ini bener banget karena kamu bisa pilih kamu ingin investasinya di BPR yang ada e-deposito atau enggak. Caranya gimana? Caranya pas kamu pengen berinvestasi, kamu bisa cek ke bagian peluang di sini, kemudian di sini ada tombol e-deposito ya. Nah, sebenarnya e-deposito ini tombolnya ada tombol filter, dimana kalau misal kamu klik tombol ini, nanti semuanya pilihannya akan diberikan BPR yang memiliki e-deposito. Ini kamu bisa lihat semuanya langsung ada e-depositonya, yaitu BPR Kirana Indonesia, BPR Kusuma Jatim. Ini juga ada BPR Kirana Indonesia, BPR Primada di Arta. Ini namanya dulu BPR Primada di Arta ya, man. Sekarang menjadi BPR Kirana Indonesia. Dan di sini juga sebenarnya ada filter lainnya. Contohnya kalau misalnya kamu nggak pengen menggunakan e-deposito, tapi kamu pengen yang ada syariahnya atau BPR syariah, kamu bisa klik ke bagian BPR syariah di sini, kamu tinggal pencet terapkan. Nanti dia bakal langsung tunjukin BPR yang bersifat syariah. Makanya ini sebenarnya ini berguna banget fungsinya. Kamu bisa langsung sesuaikan dengan tujuan investasi kamu ya, men. Kamu bisa langsung sesuaikan dengan profil investasi kamu ya, men. Kamu pengen investasi yang seperti apa? Bahkan di sini kamu bisa pilih lokasi BPR-nya ya, men. Kalau menurut aku pribadi yang paling penting sebenarnya e-depositonya, karena aku suka yang ada e-depositonya. Nah, kemudian ini juga yang pernah aku bahas di video sebelumnya, ini kamu bisa pilih tenornya juga ya, men. Misal kamu pengen investasi yang 6 bulan lagi kamu pengen tarik, ya kamu bisa tinggal sesuaikan aja, kamu pilih tenor yang 6 bulan. Makanya ini benar-benar udah convenient banget. Udah nggak ada alasan untuk sama sekali nggak berinvestasi di deposito BPR by komunal ini ya, man. Nah, jadi kira-kira gitu untuk Kak Vincent Lim. Semoga jawaban ini bisa membantu ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Bagur Budak 2022. Sorry, setahu saya BPR by komunal adalah aplikasi pihak ketiga. Apakah LPS masih berlaku? Karena yang menjadi peserta LPS-nya hanya BPR-nya, bukan komunal. Nah, jadi ini benar banget ya, teman. Yang dalam penjaminan LPS-nya itu adalah BPR-nya, bukan deposito BPR by komunalnya ya, teman. Karena deposito BPR by komunal di sini adalah aplikasi istilahnya sebagai third party atau pihak ketiga, di mana ini memberikan kita opsi yang lebih mudah untuk berinvestasi di deposito BPR-nya. Dalam satu aplikasi ini udah dikumpulin atau diseleksi banyak deposito BPR, di mana kita bisa dengan mudah berinvestasi dalam satu aplikasi itu ya, teman. Nah, kemudian di sini yang kedua, kemudian bunga yang ditawarkan di atas rata-rata bank umum, apakah masih ada jaminan
penjaminan dari LPS. Ketiga, ada insiden. Jawabannya adalah sebenarnya kalau misal bunganya masih dalam tingkat penjaminan LPS, ya tetap akan ditanggung atau dijamin ketika ada sesuatu ya men. Buat teman-teman yang pengen cek gimana, kamu bisa cek langsung ke websitenya LPS aja. Nih kamu bisa lihat kita bakal langsung ke websitenya LPS aja. Nih websitenya di lps.go.id. Ini go.id artinya website pemerintah ya men, website government. Ini kamu bisa lihat di website ini adalah website lembaga penjamin simpanan. Kamu bisa tinggal scroll ke bawah, tingkat bunga penjaminan. Di sini udah ditulis-tulis dengan sangat besar ya men. Yaitu kalau misalnya bank umum, tingkat yang dijamin itu adalah 4,25%. Kalau misalnya BPR 6,75%. Kemudian kalau bank umum atau falas 2,25%. Bahkan kalau misalnya kamu pengen lebih detailnya, kamu bisa klik ke bagian fungsi utama di sini, kemudian tingkat bunga penjaminan LPS. Bahkan di sini sebenarnya didata dari waktu ke waktu, tapi mungkin websitenya lagi maintenance. Nanti teman-teman boleh cek di waktu lainnya teman. Kemarin aku udah cek dia dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ada update pasti bakal diupdate di sini. Bahkan datanya kalau nggak salah ada sampai dari tahun 2005 kalau nggak salah. Tapi yang pastinya di sini tingkat penjaminannya adalah 6,75%. Dan kalau misalnya kita cek ke aplikasi, itu bank-bank yang tersedia di sini, bank BPR-nya semua tingkatnya itu udah 6,75% ya teman, mentok. Walaupun ada yang masih di bawah, ada yang masih 5%. Tapi deposito BPR by Komunal udah pilihin semuanya mentok di 6,75%, artinya semuanya udah dijamin oleh LPS. Itulah kenapa berinvestasi di sini menurutku pribadi sangat convenient ya teman. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu buat Kak Bagur Budak ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya aku bakal jawab di video selanjutnya supaya nanti video ini nggak kepanjangan. Bagi teman-teman yang pengen berinvestasi, kamu bisa gunakan kode referral habits, kamu bisa dapat bonus hingga Rp100.000 men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.